ini ternyata standar keberuntungan itu bukan orang yang banyak duit, bukan orang yang berharta, bukan orang yang banyak duit, berharta atau berpangkat. Ternyata di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim qad aflaha man tazakka, dan beruntunglah orang-orang yang selalu menyucikan diri. Berarti yang beruntung itu adalah siapa? Orang yang menyucikan diri, orang yang selalu banyak muhasabah. Itu. Orang yang seperti kemarin itu, satu di antara yang ditanyakan Gus Dharma tentang apa sih ciri orang-orang yang mendapat ridho dan ampunan Allah itu apa, gitu kan? Nah, ciri orang yang mendapat ridho dan ampunan Allah kemarin saya sebutkan bahwa satu di antaranya adalah ketika dia bersih, ketika dia kehidupannya itu benar-benar banyak muhasabah. Karena apa? Karena cerminnya itu utuh, karena hatinya itu benar-benar bisa, pertama untuk ngaca, kedua untuk memantulkan sinar cahaya Allah. Sehingga ya benar-benar ini benar-benar beruntung gitu. Jadi qad aflaha, sungguh beruntung man tazakka, orang yang menyucikan diri. Dengan cara apa ya? Dengan cara beristighfar. Dengan cara apa ya? Dengan cara banyak beribadah. Itu loh. Makanya untung dan tidak untung itu standarnya adalah standar Allah. Jangan pakai standar manusia. Karena kalau pakai standar manusia wis jelas beda. Karena untung tidak untung, kalau kita pakai standarnya manusia apa coba? Apa dulu? Untung tidak untung kalau pakai standarnya manusia nopo? Duitnya akeh. Apa? Duitnya akeh. Orang yang sukses, Bung. Oh, apa lagi? Apa lagi? Duitnya akeh. Ya itu. Nah, padahal di sini orang yang beruntung itu di hadapan Allah adalah orang yang benar-benar mantazaka, menyucikan diri. Nah, berarti kan kalimatnya itu jelas. Dia adalah orang yang memang hidupnya itu benar-benar yang diutamakan adalah ridho dan ampunan Allah. Nah, ini yang ayo jadi apa? Stimulasi dulu, trigger untuk kita di dalam lebih mengarahkan sebenarnya arah pandangan hidup kita itu kemana gitu. Karena kalau nggak gitu nanti ya kocar kacir kita, korat karit. Karena kemudian arahnya itu nggak jelas. Jadi pertama itu ya, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang hidupnya itu selalu menyucikan diri dengan banyak beristighfar, dengan banyak memohon ampun, dengan banyak fastabiqul khairat. Ya. Nah, ini yang harus menjadi pilihan kita bersama, bahwa ternyata hidup itu ke sana arah. Qad aflaha man tazakka. Kemudian tidak hanya itu, wa dzakara asma rabbih fasholla. Dia juga banyak mengingat Allah, berdoa, dan juga banyak sholat.
Fasolah di situ jangan cuma diartikan sholat, artinya sholat yang ibadah mahdhah itu loh ya. Tapi fasolah di situ adalah orang yang sholat, ya pertama sholat 5 waktu, kemudian sholat sunat, lalu sholat yang sifatnya ada kaifiyahnya itu. Tapi yang selanjutnya adalah sholat itu diartikan sebagai penyembahan kita kepada Allah. Jadi bentuk-bentuk peribadatan kita kepada Allah. Fadzakara isma rabbih washollah. Kalau zakaro di situ seperti yang kemarin kita sudah pelajari ya. Saya zakaru mayyaksha, kan gitu ya. Berikan peringatan terus kemarin. Kan fadzakir yang di ayat sebelumnya itu. Fadzakir inna fa'atid dzikra. Berikan peringatan terus, pasti itu akan bermanfaat untuk orang-orang yang kemudian zakaro di sini kembali kepada orang yang selalu banyak mengingat Allah, orang yang takut kepada Allah. Zakaro isma rabbi fasollah. Tetapi bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kebanyakan sampean, kata Allah, kebanyakan kalian itu wahai manusia, tu'thirunal hayatad dunya. Kamu itu lebih memilih, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Loh, gitu loh. Ini siapa yang dawuh siapa? Coba saya mau dengar. Yang dawuh gitu siapa? Apakah Gus Glory yang lagi nyupir ini? Hah? Siapa yang dawuh itu? Allah, Gus. Al-Quran. Gimana? Al-Quran bukan yang dawuh siapa? Yang berfirman. Allah. Allah itu pernah keliru nggak tebakannya? Ya. Allah bisa nggak logikanya keliru atau salah prediksi? Tidak, Gus. Enggak. Enggak akan pernah keliru. Ketika Allah di situ sudah bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kalian itu manusia lebih mengutamakan, lebih memilih kehidupan dunia. Sekarang gini aja, kalau itu kan dalil nakli ya, dalil nakli. Saya selalu berusaha untuk melihat tafsir kita itu dengan pertama dalil nakli, yang kedua kemudian dari kacamata akli, sekarang akal. Akal, logikanya memang benar toh. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini lebih kelihatan. Sehingga memungkinkan manusia untuk lebih mengutamakan. It's normal gitu. Itu normal banget manusia kalau mengutamakan kehidupan dunia itu. Ya karena memang lebih kelihatan loh. Gitu loh. Sehingga kalau kemudian manusia mengutamakan itu ya wajar banget. Nah, tetapi itu menjadi tidak wajar ketika Allah sudah berfirman berkali-kali bal tu'thirunal hayatad dunya. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih kekal, lebih baik. Kamu sudah berkali-kali dalam banyak ayat itu. Banyak. Kamu sudah dikasih tahu akhirat itu lebih baik, Lur. Lebih indah, lebih mewah. Dan yang terpenting, nah ini, yang terpenting harusnya yang menjadi iming-iming paling hebat. Akhirat itu lebih abqa, lebih abadi, lebih baka. Sementara dunia fana, sering gitu. Kalau kita ngomong itu seolah-olah yo-yo. Dunia ini fana loh, Tapi ketika doakan Gus panjang umur gitu. Padahal dia tahu dunia ini apa? Fana. Tapi mintanya panjang umur. Dari piye karepe. Mintanya panjang umur. Padahal tahu dunia fana. Yang namanya fana itu lawan dari baka. Baka itu yang abqa tadi loh. Kalau baka itu abadi, abqa itu lebih abadi, lebih lama. Jadi kalau sampean pengen panjang umur, kalau sampean pengen lebih lama hidup, gak di sini. Masih ingat ya, bahasan kita tentang casing, disposal casing. Ayo, saya mau tahu untuk mereview.
Apa kita dulu waktu bicara tentang disposal casing? Monggo, siapa yang mau menerangkan? Disposal casing kaitannya dengan ayat ini. Ayo, monggo. Siapa yang masih ingat? Siapa yang mau mencoba mengingatkan kita kaitan ayat bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa terkait dengan bahasan kita dulu yang saya menyampaikan tentang disposal casing dan perjalanan cahaya. Ayo, masih ingat? Ayo. Tubuh ini didesain untuk hanya sekali pakai, Gus. Terus ada masa waktunya, Gus. Oke, ada masa waktunya. Terus gimana? Ada kadaluarsonya. Iya, terus gimana? Maksudnya kaitannya dengan ayat ini gimana? Oke, lanjut yang lain, ayo. Tidak bisa melungsung itu. Gimana? Penjelasannya gimana? Ayo. Ya sudah terakhir, sudah nggak bisa melungsung lagi. Terus? Kalau sudah meninggal, sudah tidak bisa diperbaiki lagi, Gus. Ya, kalau sudah meninggal tidak bisa terus gimana? Itu kan terus kesadarannya seperti apa kalau kita ini memang disposal casing? Oke, izin Gus. Monggo. Bahwa Allah itu mendesain diri kita, tubuh kita ini hanya sekali pakai. Akan tetapi manusia itu kan pengennya selamanya, pengen hidup selamanya. Makanya kalau pengen hidup selamanya dan bahagia, ya kita harus memilih kehidupan akhirat. Karena di akhirat itulah kehidupan yang selamanya, yang kita tidak akan tua lagi, jiwa kita, tubuh kita ini tidak akan hancur seperti halnya di dunia ini, guys. Begitu sekilas. Nah, terus. Oke. Terima kasih, Pak Jo. Kalau gitu, kaitannya dengan, saya pernah menerangkan juga kaitannya dengan speed light atau kecepatan cahaya, kaitannya dengan wal akhiratu khairu wa abqa. Ayo, ada yang masih ingat? Tadi bagus Pak Jo sudah terangkan tentang kalau mau berarti ke sana. Gimana? Silakan. Ayo, segarkan ingatan saya. Biar bisa fokus sambil nyetir. Masih ingat? Speed light, kecepatan cahaya. Tentang akhirat. Jadi, ketika kita memang benar-benar ingin hidup abadi, it is impossible to be done here. Itu adalah tidak mungkin terjadi di sini. Kenapa? Karena kita sudah jelas, kita itu fana, kita itu disposal casing. Casing atau tubuh wadah kita ini yang mewadahi ruh. Yang abadi itu kan roh kita. Tubuh kita ini memang didesain untuk ya sebentar saja dipakai, sekali pakai ada kadaluarsanya, ada out of date-nya. Kalau begitu, kalau mau abadi, yang nggak pakai tubuh ini syaratnya, maka tubuh ini harus ditinggalkan. Gimana ya di sini? Gimana caranya? Ya diwafatkan Allah itu. Tubuh ini ditinggalkan. Kenapa? Karena untuk mencapai akhirat, kehidupan yang abadi itu kan at other dimension. Jadi di dimensi lain. Mencapai ke sana itu hanya bisa dengan kecepatan cahaya, speed light. Padahal kalau mau mencapai kecepatan cahaya, casing ini akan hancur kalau pakai perjalanan kecepatan cahaya. Maka tubuh ini ditaruh di sini, kita ruh yang dibawa ke akhirat. Itu udah jelas. Nah, di sanalah kemudian memungkinkan untuk apa yang kita ambisikan selama ini. Lebih mewah, hidup yang tanpa BAB. Kita kan BAB kan repot ya. Apalagi kalau pas malam-malam, pas cowok apa males gitu kan.
nyari tempat tanpa BAB, tanpa sakit, tanpa sedih, tanpa kerja, bahkan tanpa harus ada kewajiban-kewajiban sholat dan sebagainya, tidak ada. Sudah, dan yang terutama tanpa mati, bebas puas hidup selamanya. Itu yang namanya wal akhiratu khairu wa abqa. Dan itu bukan dongeng. Ini itu realita orang beriman gitu loh. Inna hadza la fi suhufil ula. Cerita tentang ini, berita tentang akhirat, ya berulang-ulang sudah disampaikan sejak suhuf. Ya, suhuf itu jamak taksir dari apa? As-sahifah. Sahifah itu lembaran. Suhuf berarti apa? Lembaran-lembaran. Ada dua makna di situ suhuf itu. Lembaran dalam bentuk kitab, benar-benar kitab, ya kitab yang memang ada tulisannya itu, baik yang tersusun di batu-batu, tertulis di batu-batu, di pelepah kurma, di kulit binatang dan seterusnya, gitu. Maupun yang yang kedua adalah dalam tafsir sebagai apa, sejarah atau lembaran di mana Allah memerintahkan manusia, para nabi itu sebagai rasul pasti punya apa, sejarah yang mereka alami, sejarah, ajaran, teladan, sirah nabawiyahnya. Nah, itu yang dimaksud dengan suhuf atau lembaran-lembaran kehidupan yang telah dijalani oleh para nabi, para rasul. Di dalamnya, lafi, sungguh di dalamnya ada apa? Cerita tentang bahwa bal tu'thirunal hayatad dunya. Di masa itu, baik di masa Nabi Ibrahim maupun di masa Nabi Musa, manusia itu ya tetap podo wae mengutamakan kehidupan dunia. Di dalam suhuf Nabi Ibrahim maupun Nabi Musa, baik lembaran dalam bentuk kitab ajarannya maupun dalam sejarahnya itu juga disampaikan bahwa wal akhiratu khairu wa abqa. Sudah sejak dulu. Dakwahnya Nabi Ibrahim itu kan nabi-nabi awal ya, setelah Nabi Nuh, Idris, kemudian Ibrahim. Jadi nabi yang masih generasi awal banget dari umat manusia. Itu loh yang didakwahkan, materinya ya tentang wal akhiratu khairu abqa. Jadi kalau sampean sekarang ya tajak bahas tentang akhirat, itu jangan akhirat mana, sejak zaman Nabi Ibrahim. Sejak zaman Nabi Ibrahim, wis gitu itu bahasannya. Jangan satu. Ya wis gitu itu bahasannya. Jangan bosan. Kenapa? Karena memang ya wis begitu itu manusia mengutamakan yang fana, meninggalkan yang baka, sehingga para nabi, para rasul diturunkan itu untuk mengingatkan, manusia, kamu itu salah jalan, salah mindset, salah orientasi, keliru kamu itu pemahaman. Nah itu. Dan maka kemudian fadzakir, kata Allah, sampaikan terus wahai para nabiku, para rasul. Fadzakir, sampaikan terus, ingatkan terus, inna fa'atir dzikra. Pasti nanti akan ada yang manfaat buat orang yang memang hatinya itu bisa mengambil pelajaran. Pasti nanti manfaat. Wis sampai aja. Kalaupun ada yang melengos, enggak apa-apa. Wis sabaro kamu. Itu. Inna fa'atir dzikra. Sadzakaru may yakhsha. Tentang akhirat, tentang apa, nanti pasti akan bermanfaat untuk siapa? Orang yang hatinya memang ada apa? Ada takut kepada Allah, ada rasa rindu kepada Allah, dan yarjullaha wal yaumal akhir. Inna hadza lafi suhufil ula, suhuf orang-orang terdahulu, suhufi Ibrahim wa Musa, suhufnya Nabi Ibrahim maupun suhuf Nabi Musa. Jadi sejak dulu materi, ajaran, respon umat,
lalu tantangan dan hasil yang didapat para nabi, para rasul. Yus begini. Jadi ketika misalnya ada yang bilang, ngaji kok kejeron, ekstrim, apalagi zuhud, apalagi itu wis biasa sejak dulu, karena yang disampaikan para nabi, para rasul ya situ tentang Allah, tentang akhirat, tentang musuh setan, tentang kasih sayang, tentang khairun nas anfa'um linnas, gitu-gitu. Apalagi maunya? Kan gitu. Kan nggak mungkin suhufnya Nabi Ibrahim sampai suhufnya Nabi Musa sampai Nabi Muhammad sampai nanti para mujadid yang melanjutkan para nabi, para rasul, meskipun title-nya bukan nabi, bukan rasul ya, tapi ya tugasnya ya tugas sama, apa? Menyampaikan risalah Allah yang sudah disampaikan Nabi Muhammad SAW, menegur umat, membimbing umat. Ternyata respon umat juga sama, apa? Nggak seneng, nggak cocok, benci, diskriminasi. Nah, iya dulu gitu. Jadi ketika saya misalnya Samian juga tak ajak ya, misalnya mengalami respon semacam itu, gini aja langsung, shadaqallah Al Azim. Apa? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ternyata sejak zaman dulu ya gitu-gitu aja. Makanya kemudian tidak sedih, tidak mundur, maju terus. Gitu loh. Jelas ya? Oke, silakan kalau mau ada yang ditanyakan atau dielaborasi, monggo. Izin Gus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ayat 9 kemarin Gus, itu kan ya seperti yang disampaikan Gus, bahwa memberikan peringatan terus untuk memberikan. Artinya kita, siapapun kita, ada kewajiban untuk terus memberikan peringatan atau menyampaikan sesuatu kebenaran, jangan sampai pernah dosa. Termasuk ini Gus, kan kalau kita yang tidak bisa dakwah, tidak bisa ceramah seperti ini kan, dengan ini sebenarnya di SPM ini kan ladang dakwah. Dengan membagikan link kajian ini, itu kan sebenarnya juga ladang dakwah yang besar. Dan itu pasti, gitu. Seperti yang saya alami, apa yang disampaikan Gus tadi memang benar. Yang saya alami, saya selalu menyebarkan ini, ada juga yang respon jelek. Gitu. Tapi ya saya tanggapi enteng saja, artinya monggo diekspos, disebarkan, malah tak itu monggo diekspos, disebarkan seluas-luasnya biar kebenaran terus menjalar. Kita sampaikan begitu. Ada aja yang respon sinis itu ada Gus. Terus yang kedua ini Gus, yang mengenai pertanyaan Budiah yang kemarin, karena kemarin kehabisan waktu, bahwa orang itu kalau sudah meninggal putuslah amalnya, itu berdasarkan hadis sahih, kecuali 3 sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya dengan orang tuanya juga soleh juga. Nah ini Gus, ini kan tugas kita bagi khususnya yang sudah ngaji di SPM, yang sudah tahu. Itu kan kebanyakan orang tua kita ini kan mungkin yang belum ngaji juga belum begitu paham. Gus. Nah tugas kita sebagai orang tua ini, tugas kita sebagai anak-anak seharusnya jangan pernah harus membombong, membesarkan hati orang tua, dan kita jangan berharap mendapatkan warisan. Kenapa? Tujuannya agar orang tua kita mau mewakafkan hartanya untuk sangnya sendiri. Karena kasihan kan Gus, kalau orang tua kita dulu sudah jatuh bangun, cari uang dan lain sebagainya, sudah menyekolahkan kita sudah sekolah, akhirnya rumahnya dia bangun rumah dan lain sebagainya, kemudian kita masih berharap rumahnya untuk kita. Ini kan kasihan orang tua kita, pulang tanpa bekal gitu. Padahal orang tua kita itu
sudah membesarkan kita, menyekolahkan kita. Kan seharusnya kita yang sebagai anak ini yang mendakwai orang tua kita, maksudnya mendakwai itu dalam arti udah Pak, karena saya menemuin ada beberapa anak itu menyampaikan begini, sudah Bapak sudah tidak usah memikirkan saya, tidak usah memikirkan adik, yang penting pikirkan Bapak untuk bekal Bapak, insya Allah aku bisa mencari kehidupan, istilahnya bisa mencari sendiri. Artinya sekarang pikirkan Bapak sama Ibu untuk sanggup akhiratnya. Kan seharusnya ini yang perlu kita khususnya yang sudah ngaji di SPMA ini. Kebanyakan kan masih balik-balik. Matur suwun, mungkin mohon tambahan pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama. Jadi sebenarnya kita itu ada di dua posisi ya. Posisi sebagai anak, kalau yang sudah berkeluarga terutama sudah punya, dan posisi sebagai orang tua. Pertama, posisi sebagai orang tua, sebagai anak. Ya benar seperti yang disampaikan oleh Pak Warso tadi. Posisi sebagai anak itu sebenarnya posisi kita itu mengabdi. Ya. Posisi kita itu berdharma untuk orang tua, membalas budi lah. Sehingga ya tadi benar memang harusnya kita itu sudah mulai berpikir tentang gimana caranya ngoni orang tua. Wong di sana nanti orang tua sudah tidak bisa apa-apa. Lalu malah kita membebani orang tua dengan ini kita dengan kebutuhan kita. Harusnya kan ya wis Pak, ya kayak gitu itu. Wis Pak, ini sudah waktunya saya yang mengabdi. Kalau beliau itu punya hasil usaha selama hidup ini, Pak, bawa ke akhirat. Gitu. Kalaupun enggak punya itu loh, harusnya kita yang nyari-nyarikan, Pak. Bapak sudah ya kayak tadi itu, sudah merawat saya sejak kecil sampai dewasa. Sekarang inilah balas budi saya. Saya punya hasil kerja, tolong bawa nggih Pak. Itu posisi kita sebagai anak. Harusnya begitu. Lalu posisi kita sebagai orang tua kepada anak kita, juga kita gitu. Tanggung jawab sampean sebagai orang tua, itu adalah merawat mereka, mendidik mereka, mencukupi kebutuhan mereka. Itu tanggung jawab ya. Sampai mereka dewasa, sampai mereka nikah. Setelah nikah, sampean itu sudah tidak punya tanggung jawab terhadap mereka loh. Sampean juga tidak diwajibkan untuk mewarisi apapun, enggak. Malah itu nanti yang bikin berantem, bikin tukaran enggak karu-karuan itu. Gitu loh. Nah, maka sampean juga harus memikirkan ketika sampean sebagai orang tua, nasib sampean sendiri di akhirat. Jadi itu yang harus sampean sampean pahami dan saya juga semua pahami. Ya. Gitu tuh. Nah, sehingga ayo kita mulai berpikir tentang bagaimana menyelamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita dan anak kita supaya apa juga punya pikiran yang sama. Sehingga kita itu sedang membangun satu line generasi, satu sambungan generasi yang memang hidup kerja keras di dunia, produktif, tapi untuk kebutuhan kita di akhirat. Dunia juga kita upayakan, akhirat juga kita upayakan. Demikian dulu. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ada yang mau disampaikan lagi? Hati-hati Gus. Ya, ini. Saya rasa itu untuk Bu Dia yang kemarin saya sampaikan tentang khunsa. Besok insya Allah banyak waktu ya, karena besok kan murojaah. Nanti insya Allah akan saya kupas juga tentang itu. Terus kalau memang ada beberapa pertanyaan, besok kita bisa bahas bersama-sama lagi. Oke? Semangat! Hari apa ini? Hari Rabu. Kita harus selalu mencoba untuk mengupayakan sesuatu itu lebih maju, terutama untuk dunia dan akhirat kita. Semoga Allah merahmati kita, membentangkan
جزاكم الله خير. امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا الشر ما قضيت لنا. آمين. استغفرك واتوب اليك واسلم. اللهم دفعنا البلاء والوباء وبدل الحسن ونجينا في شر الجبر. ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين. اللهم ارفع درجتنا. ربنا من فاكتبنا مع شاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. آمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنا ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وبركاته.